Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Setelah tadi kita pembelajaran tema online, kita lanjutkan ke pembelajaran KS lewat video. Kita lanjutkan pembelajaran minggu lalu. Sebelumnya kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dibuka halaman 49 ya. Pertanyaan di alam kubur. Mohon disimak pengantar materinya. Setiap makhluk bernyawa pasti merasakan kematian. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kematian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat tinggal manusia setelah kematian adalah kubur. Kubur adalah tempat tinggal pertama menuju akhirat. Apabila seseorang telah dikubur, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya, apakah di surga atau neraka. Orang beriman dan beramal solih akan diperlihatkan surga. Orang kafir akan diperlihatkan tempat tinggalnya berupa neraka. Ada malaikat yang bertanya kepadanya, apakah ia mengenal Nabi Muhammad SAW atau tidak? Nah, kisah pertanyaan malaikat di alam kubur. Ibu akan bacakan kisah pertanyaan malaikat di alam kubur. Semoga dengan dibacakannya kisah ini, kita bisa mengambil manfaatnya, mempelajarinya, dan berguna untuk bekal kita di kehidupan yang abadi kelak. Baik, kisah pertanyaan malaikat di dalam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, jika mayat sudah diletakkan di dalam kuburnya dan keluarganya sudah pergi meninggalkannya, maka si mayat mendengar gerak langkah sendal mereka. Setelah itu akan datang kepada si mayat dua malaikat. Dua malaikat ini akan menundukkannya seraya bertanya kepada si mayat, apakah yang kamu ketahui tentang laki-laki bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu si jenazah pun menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka malaikat berkata kepada si mayat, lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikannya dengan tempat dudukmu di surga. Maka si mayat dapat melihat keduanya, yaitu surga dan neraka. Nah, adapun apabila mayat orang kafir atau munafik, ketika ditanya malaikat, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka si kafir akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya berkata mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Maka malaikat berkata kepadanya, kamu tidak mengetahui dan tidak mengikuti orang yang berilmu. Kemudian dia dipukul dengan palu godam besar terbuat dari besi di antara kedua telinganya, sehingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Jadi kehidupan kita ini akan berakhir dengan kematian. Dan jika kelak kita mati, maka kita pun akan ditempatkan di alam kubur. Alam kubur itu adalah tempat pertama menuju akhirat. Ketika kita sudah dikubur, terputuslah semua amalan-amalan kita dengan dunia, terkecuali ada 3 hal. Apa saja? Anak yang solih, amal yang baik, dan satu lagi. Nah, satu lagi silahkan ditelaah. Itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjadi anak-anak yang solih ya.
tetap mendoakan orang tuanya sehingga mengalirlah pahala kepada orang tua kita walaupun suatu hari orang tua kita sudah meninggal. Dan mudah-mudahan surgalah tempat terakhir kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana cara meraih surga? Ada yang tahu? Ya, berbuat amal yang baik sebanyak-banyaknya. Kemudian kita berpikir dulu nih, kalau mau melakukan sesuatu, apakah ini dapat membawa kita ke surga atau ke neraka? Ibu kasih contoh. Misalkan kita jahil sama temen, jahil ya, galak, jahat gitu ke teman. Perhatikan juga, pikirkan juga, apakah itu perbuatan kita akan membuat kita masuk surga atau neraka. Baik, kita lanjutkan dengan membacaan fawaid kisahnya ya. Allah menugaskan malaikat untuk menanyakan di alam kubur, untuk menanyakan penghuni kubur. Ada yang tahu malaikat apa yang ditugaskan untuk bertanya ke alam kubur? Iya, pintar. Nah, penghuni kubur ada yang mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Seperti tadi di cerita yang tadi ya, kalau orang kafir dipukul di antara kedua telinganya, berarti di kepalanya, di wajahnya atau di kepala bagian belakang. Itu termasuk azab kubur. Nikmat kubur bagi orang beriman. Azab kubur bagi orang kafir dan munafik. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman ya. Mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin yang sudah meninggal. Nah, kita mendoakan untuk seluruh kaum muslimin yang sudah meninggal. Berdoa ketika ziarah kubur sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun larangannya ketika kita berziarah kubur, tidak boleh duduk-duduk dan berdiri di atas kuburan. Lalu tidak boleh sholat menghadap kuburan, serta tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Baik, kita buka halaman selanjutnya. Halaman 52. Utsman bin Affan. Nah, siapakah beliau? Utsman bin Affan? Ada yang tahu? Nah, Utsman bin Affan itu adalah sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang ketiga ya. Utsman bin Affan. Masya Allah, Utsman bin Affan adalah orang yang sangat mulia dan dijamin masuk surga. Baik. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pedagang yang kaya raya tapi sangat dermawan. Dermawan itu suka membantu, suka menolong orang, suka berbagi dengan ikhlas. Itu namanya dermawan. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang sahabat yang jujur, tidak sombong dan pemalu. Sampai-sampai malaikat pun malu kepada beliau. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang pertama masuk Islam dan dijamin masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak sekali membantu dakwah Rasulullah dengan menginfakkan harta miliknya. Saat perang Tabuk, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menginfakkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan uang sebesar 100 dirham. Ya, Masya Allah kalau dihitung dengan rupiah sekarang itu sekian. Nah, ketika musim kemarau, beliau juga pernah membeli sumur yang airnya dimanfaatkan oleh umat Islam yang membutuhkan. Nah, berikut lebih jelasnya Ibu bacakan salah satu kisah kedermawanan dari Utsman bin Affan. Nah,
Ketika kota Madinah tertimpa musim paceklik yang membuat harga bahan pangan sangat mahal karena kelangkaannya, datanglah iring-iringan kafilah dagang membawa makanan milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dibawa oleh 100 ekor unta yang penuh dengan muatan bahan makanan pokok. Mendengar hal tersebut, para pedagang dari Madinah serentak mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk membeli bahan pangan yang dibawanya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Berapa harga kalian mampu untuk membeli barang dagangan tersebut?" Sebagian menjawab, "Kami mampu membeli 5 kali lipat dari harga belinya." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya, "Siapa yang mampu membelinya dengan harga 10 kali lipat dari harga belinya?" Mereka berkata, "Mana ada yang mau membeli barang tersebut dengan harga sebesar itu? Ini sungguh harga yang mahal." Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku untuk memberikan keuntungan sebanyak 10 kali lipat dari setiap dirham." Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, "Adakah di antara kalian yang mampu membelinya?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Utsman bin Affan berkata, "Saksikanlah oleh kalian bahwa barang dagangan ini semuanya aku sedekahkan bagi para fakir miskin Madinah." Masya Allah ya, sangat dermawan sekali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjut dengan membacakan fawaid kisahnya. Segala nikmat makanan yang dimiliki manusia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ya betul. Hanya Allah yang memberi rezeki kepada kita. Mau orang yang soleh, orang yang tidak soleh, itu semuanya Allah kasih rezeki. Manusia, hewan dan tumbuhan, semuanya Allah kasih rezeki. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi siapapun itu jangan khawatir dengan rezekinya, karena sesungguhnya rezeki itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Nah, infak dan sedekah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan 10 kali lipat. Jadi, kalau hitung-hitungan kita ya, jika kita baik, kita lanjutkan. Oh iya, sudah selesai hari ini 2 bab KAS kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.